Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan, pemrograman, dan algoritma. Kebalik ya. Algoritma dan pemrograman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita review dulu ya yang sudah kita pelajari apa. Nanti coba saya tambahkan materi yang barunya. Oke, ya, yang perlu kalian ketahui ya teman-teman bahwa materinya itu sudah saya slide-nya sudah saya pisah-pisah ulang gitu ya, sehingga lebih mudah dipelajari. Silakan kalian datang saja ke repositorinya ya. Di sini sudah saya pisah-pisahkan, ada terutama yang fungsi array sama objek ya teman-teman ya. Ini saya pisahkan karena ketika kita belajar tentang fungsi lanjut ini, kita harus sudah tahu juga tentang array dan objek. Sehingga yang pengenalan fungsi, pengenalan array, dan pengenalan objek ini saya pisahkan. Kemudian nanti ada fungsi lanjut, array lanjut, dan objek lanjut. Ya, kemudian ada analisis kompleksitas algoritma. Nanti kalian download ya, kalian pelajari lagi materi-materinya, ya materi terbarunya. Untuk UAS-nya paling nanti seputar materi yang sudah saya jelaskan ya. Oke, sebelum kita tambahkan materinya. Nah, ini pakai yang pakai hitam aja nggak apa ya, karena sudah saya rekam ini. Oke, kita ketika perkenalan ya teman-teman ya. Ini perkenalan bagaimana cara kita menjalankan script dari JavaScript ya itu ke dalam web browser ya. Jadi lingkungan JavaScript yang kita gunakan ya, karena pada awalnya JavaScript ini dibuat untuk lingkungan web browser, maka kita gunakan web browser. Sebenarnya bisa ditaruh di server ya, itu kalau kita menggunakan Node.js. Tetapi itu di luar skop perkuliahan kita, mungkin akan kita lanjutkan ya itu di materi pemrograman yang selanjutnya, termasuk nanti pemrograman website. Saya nggak tahu nanti saya dapat kelas dari informatika apa tidak. Ya mudah-mudahan dapat ya untuk melanjutkan materi kita. Oke, jadi kita yang perlu kalian ketahui ketika kita membuat atau ingin menjalankan script ya, kita buat dulu sebagai pintu masuk itu HTML-nya terlebih dahulu. Yang penting itu ada script, kemudian nama scriptnya ini ya. Jadi ada ini namanya elemen ya, elemen script yang memuat nama script yang akan dijalankan. Nanti otomatis ketika kita di sini jalankan Go Live ya menggunakan live server, maka akan dijalankan di dalam web browser. Nanti untuk tahu kita bisa inspect ya, karena untuk menampilkan apa yang terjadi pada codingan yaitu harus dilihat di konsol. Jadi tidak muncul di halaman webnya. Nanti halaman webnya ada materi tersendiri gitu ya. Itu menggunakan data objek model. Jadi hanya untuk tampilan saja. Yang mana sebenarnya pada dasarnya yang namanya web browser ya HTML itu ya teman-teman ya, yaitu isinya hanya struktur dari elemen-elemen ya HTML semacam ini gitu ya.
Jadi di sini tak munculin apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang muncul di dalam web browser gitu ya. Jadi yang nantinya muncul di dalam sini ya, itu hanya yang ada di dalam body ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan di sini satu gitu ya. Ini ketika pertemuan pertama ya. Nah, nanti baru ya kalau kita simpan di sini muncul pertemuan satu. Itu ya teman-teman ya. Kuncinya di situ. Jadi karena kita belum memanipulasi tampilan web browser, maka yang akan kita gunakan adalah tampilan di konsol ini. Oke, seperti kita ketahui kalian sudah pernah membuat assignment variabel gitu ya. Assignment variabel di sini. Ya, cukup menggunakan let sama sebenarnya dulu ada var ya. Cuma sekarang itu sebaiknya var kita hindari. Kita gunakan let dengan konstan saja. Misalnya konstan itu seperti ini ya. Ini di materinya sudah ada semua ya teman-teman ya. Silakan nanti dipelajari lagi. Nah, ini perbedaan antara let dengan konstan ya seperti sudah kita ketahui. Let itu isi nilai dari variabelnya itu bisa berubah-ubah. Ya, jadi kalau misalnya kita ubah nih A-nya gitu ya. Kita ubah A-nya menjadi 10, kemudian B-nya menjadi 20, itu boleh, diperbolehkan. Dan nanti kalau kita jalankan ini lagi, ya kita save, nanti yang di sini ya nama variabelnya ini akan berubah, diganti nilainya dengan nilai yang terbaru. Ya, bedakan kalau kita menggunakan konstan seperti ini ya, ini berarti C-nya itu dia isinya konstan. Artinya apa? Dia sebagai sebuah konstanta tidak boleh diubah-ubah. Jadi kalau kita melakukan perintah seperti ini, kita rubah isinya ya, 11 misalnya seperti ini, nanti dia akan error di sini. Ya, error di baris 17. Ya, karena konstan variabel itu tidak boleh diganti nilainya. Walaupun dengan nilai yang sama ya. Misalnya ini kita ganti 9 nih. Saya save ya, tetap aja tidak boleh. Ya, karena memang namanya konstanta itu ya variabelnya itu tidak boleh berubah-ubah. Oke, ini pada saat pertemuan pertama. Kemudian di sini kita juga belajar tentang template literal namanya ya teman-teman ya. Literal. Ini maksudnya apa? Di antara tanda dolar dan kurung kurawal ini kita sudah masuk ke area JavaScript-nya. Tapi syaratnya kalau template literal ini dia menggunakan backtick ya, menggunakan backtick. Jadi tanda petiknya itu menggunakan backtick. Ini yang ada lokasinya di sebelah kirinya angka 1. Jadi bukan menggunakan tanda petik. Gitu ya. Bahkan kita bisa melakukan operasi penjumlahan di sini. Ya, karena ketika kita masuk ke template literal, kemudian di antara tanda kurung ini dia akan memasuki environment JavaScript-nya. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Oke, jadi ini template literal ini sering banget digunakan ya, jangan sampai lupa, dan menggunakannya backtick, bukan tanda petik. Oke, ini karena yang ini gagal ya, ini saya komen saja, biar di sininya tidak error. Itu pada saat kita perkenalan ya. Kemudian pada saat kita belajar tentang algoritma, nah ini di sini kita belajar banyak ya, ini ada assignment. Kemudian ini saya matikan aja, kemudian go live. Ya ini berarti saya salah. Harusnya yang di go live itu indeksnya ya. Oke, kemudian kita inspect. Akan muncul seperti itu. Nah, ini kita tutup aja. Oke, jadi ini skripnya ya, teman-teman ya, ini assignment sudah. Teman-teman yang perlu diketahui ketika kalian buat algoritma itu di bahasa pemrograman apapun, algoritma itu pasti selalu terdiri atas 3 hal. Yang pertama dia dijalankan line by line ya. Namanya ya satu baris gitu ya.
Kemudian ada percabangan atau decision ya. Itu menggunakan if. Jadi if, ada else if, ada else. Jadi ini jika isi variabelnya kurang dari 0 ya, maka akan ditampilkan jadi ini di baris 13-nya ya. Yang mana? Yang oke. Ini karena 12 ini ya teman-teman ya. Kan masuknya ke paling terakhir ini ya. Jadi yang dijalankan itu hanya yang 18. Jadi ditulis 12 itu lebih besar atau sama dengan 5. Ya, jadi kalau kalian menggunakan percabangan ini ada if, kemudian selain itu jika ya. Lah yang terakhir ini itu selain yang kalau kita nggak masuk ke sini dan ke sini. Jadi nanti kalau kalian membuat if, itu pastikan harus ada else terakhir di sini ya. Gitu. Jadi ini percabangan. Kalau misalnya kita ganti sini -1 misalnya seperti ini ya, maka yang akan dijalankan adalah yang baris 13-nya. Coba ya kita save ya. Yang dijalankan adalah baris 13 kan. -1 kurang dari itu sama dengan 0. Dan seterusnya ya. Kalau ini kita masukin angka 4 misalnya, maka akan muncul sorry. Kok yang diganti nih? Yang diganti adalah yang variabelnya ya. Maka akan muncul di sini yang dijalankan adalah baris ke-16. Gitu ya. Jadi 4 antara 0 dan 5. Gitu ya, teman-teman ya. Ini percabangan. Selain yang berurutan ya, pertama itu berurutan, dia dibaca atau dijalankan tiap baris. Kemudian ada percabangan, dia akan ngecek ya. Jadi baris yang dijalankan itu tergantung dari kondisi yang ada di dalam tanda kurungnya. Kondisi mana yang memenuhi. Nah, ini menggunakan operator boolean di sini ya. Jadi ini C kurang dari atau sama dengan 0, ini kan berarti comparison ya. Jadi perbandingan, sehingga hasilnya akan true false. Jadi pastikan kalian itu kalau menggunakan if seperti ini, di antara tanda kurungnya itu kalau enggak ya true ya false ya. Kemudian yang ketiga itu variasinya adalah perulangan. Perulangan di dalam JavaScript itu ada 2 ya fungsi dasarnya. Nanti walaupun ada metode atau metode yang lain yaitu terserah ya. Bisa lain lagi. Oke, pertama perulangan menggunakan for seperti ini. Nah ya. Jadi ini nanti kalau kalian masukkan for, kemudian ini kondisi awal, kemudian kondisi untuk berhentinya. Ya, kemudian di sini ada increment-nya. Nah, maka kalau dijalankan kan, nah ini yang menggunakan for nih ya, 0 sampai 9 ini, maka dia akan diulang-ulang. Perhatikan nih di sini yang dijalankan adalah baris 23. Nah, ini akan dijalankan berulang-ulang sebanyak apa? Selama I-nya itu kurang dari 10. Sedangkan nilai I-nya, ya ini biasanya singkatan dari indeks ya. Kita bisa saja menggunakan X seperti ini. Ya, tapi jangan lupa nanti dirubah lagi semuanya ya. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, ya. Ini dia akan dijalankan selama X-nya itu kurang dari 10. Makanya dia mulai dari 0 kan ya. 0 dijalankan maka akan muncul di sini. Kemudian 0-nya kita increment, X-nya kita increment ya. Tadinya 0 ditambah 1, jadi 1, 2, dan seterusnya sampai dia 9, baru berhenti. Nah, ini perulangan menggunakan for. Kemudian perulangan menggunakan while. Ya, itu mirip sebenarnya ya. Cuma kalau yang for itu kita harus mengisikan nilai awal, kemudian batasnya ya, batas berhentinya, kemudian di increment nilainya. Kalau while itu yang di dalam kurungnya itu hanya kondisinya saja. Jadi mirip seperti ini ya, kondisinya saja. Oke. Nah, nanti yang nilai awalnya itu kita taruh di luar. Gitu. Nah, nanti dia akan menjalankan yang ada di baris 29. Maka ini akan muncul ya nih. Baris 29 terus ya sampai nilainya di bawah 9 alias 8 seperti ini. Oke, ini di pertemuan yang kedua ya. Kemudian di pertemuan yang berikutnya ya.
Ini belajar tentang dynamically typed language ya. Jadi teman-teman, di si JavaScript ini ya, dia berarti tipe bahasa pemrograman yang tidak harus kita tentukan tipe datanya di awal ya. Jadi ketika kita menggunakan misalnya let ya, A sama dengan 1 ini, tipe datanya tidak kita tentukan. Beda dengan bahasa pemrograman seperti C++ ya, yang menggunakan misalnya int A ya sama dengan 10. Maka di seluruh baris programnya itu yang namanya A itu hanya bisa menerima bilangan bulat gitu ya. Lain dengan JavaScript. Makanya JavaScript itu disebut sebagai dynamic type language. Ini bisa kita ganti, misalnya ini awalnya dia adalah integer, kemudian isinya kita ganti menjadi string seperti ini tidak apa-apa ya, ini tidak error ya, karena bersifat ini. Tetapi kalau di Java pasti akan compiler error ya, dan seterusnya. Kemudian untuk membedakan apakah isi dari sebuah variabel itu angka atau bukan, atau dimasukinnya sebuah angka itu hanya sebagai angka atau sebagai huruf atau karakter, itu dibedakan dengan tanda petik seperti ini ya. Boleh menggunakan petik 2 kayak gini atau petik 1 kayak gini juga nggak apa-apa. Ya, sama saja. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang A ini itu dia tipe datanya adalah integer ya. Tapi setelah, atau ini jangan A ya. Ini kita misalnya bikin lagi di atasnya misalnya let B sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini B-nya kita isi huruf 1 gitu ya. Jadi kalau yang A ini angka 1, kalau yang B ini adalah huruf 1 gitu ya, karakter atau huruf. Oke, itu di pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan keempat kita belajar tentang, ini kita jalankan dulu aja ya. Oke, tentang tipe data ya, tipe data di dalam JavaScript gitu ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan keyword namanya typeof seperti ini ya, untuk mengetahui tipe data atau nilai, jadi tipe data dari sebuah variabel. Itu isinya apa? Itu menggunakan typeof seperti ini. Gitu ya. Kalau kita lihat nih yang A ini kan, ini berarti dia berisi number ya. Jadi di JavaScript baik bilangan berupa integer ya. Ini kan integer nih. Bilangan bulat nih. Ini integer. Bilangan bulat. Kalau yang ini float ya, atau bilangan pecahan. Nah, tapi di dalam JavaScript, dua jenis bilangan ini itu dianggap sebagai number, gitu ya. Gitu. Kalau seperti ini ya, typeof misalnya isinya apa kayak gini ya, Yusuf seperti ini, dia akan masuk sebagai string. Nah, kemudian ini 10 ya, ini 10 kan ada tanda petiknya nih teman-teman ya, ini ada tanda petiknya, maka dia dianggap sebagai string. Kemudian kalau 10 yang biasa seperti ini, dia dianggap sebagai angka atau number. Gitu ya. Kemudian kalau angka sebagai string itu tidak bisa dioperasikan secara matematika ya. Tidak bisa dioperasikan secara matematika. Ya, jadi kalau kita lihat nih yang di baris 14 itu akan menghasilkan nilai 20 gitu ya. Karena dia number. Jadi number 10 ditambah number 10. Hasilnya 20. Tetapi kalau di baris yang ke-15 ini, string 10 ditambah string 10, maka hasilnya akan 10, 10 seperti ini. Dia akan di-concat namanya ya, cuma digabungkan saja.
Jadi huruf 10 sama huruf 10 itu digabungkan. Itu jadi 10 seperti ini. Jadi bukan dijumlahkan ya. Kemudian kalau mau menambahkan sebuah isi dari satu variabel gitu ya. Misalnya nama ya, nama depan ini misalnya ya. Saya tambahkan ya, misalnya nih. Let nama depan sama dengan Yusuf misalnya gitu ya. Kemudian let nama belakang sama dengan, jangan lupa titik koma. Maka ketika kita ingin menggabungkan dua variabel yang berisi string itu, cukup kita tuliskan seperti ini. Gitu ya. Jangan lupa karena antara nama depan dan nama belakang harus ada spasi, ya kita tambahkan spasi di sini. Gitu ya. Jadi ini ada tanda petik tetapi ada kasih spasi. Sehingga nanti ketika kita jalankan di baris ke-19 ini, dia akan muncul tulisan Yusuf Sistira yang ada spasinya ya. Ini kalau saya lebarin, nah kayak gitu ya. Gitu, ini karena kecil jadi turun. Udah segini deh boleh. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Kemudian ada tipe data namanya big integer ya di dalam di dalam JavaScript. Big integer itu adalah integer yang nilainya sangat besar. Ini ada topik khusus sebenarnya ya, cuma ini sebagai pengetahuan saja. Kalau di JavaScript, itu penulisan big integer itu menggunakan notasi n di sini. Jadi 10n seperti ini ya dia masuk ke kategori big integer. Ya walaupun nanti kalian misalnya memiliki nilai integer yang sangat besar. Misalnya berapa ya? 1 triliun gitulah ya. Nolnya ada 12. Ini karena di belakangnya tidak ada n-nya seperti ini ya. Dia akan tetap dianggap sebagai apa teman-teman? Sebagai number ya. Jadi bukan sebagai big int. Coba ya, ini saya masukkan ke situ. Ini tentunya nolnya titiknya dihilangkan ya. Nah, kalau kita jalankan nih baris 21, ini dia masuknya ke number ya, bukan big integer ya. Walaupun mungkin kita tambahin lagi nolnya 3. Gitu ya, misalnya seperti ini. Dia tetap dianggap sebagai number gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tipe data namanya boolean ya. Jadi ini tipe data boolean. Tipe data boolean. Nah, ini kalau nggak true ya false. Ya, makanya di sini ada true merupakan boolean, false merupakan boolean. Kemudian ada null. Null merupakan objek ya di sini ya. Sebenarnya untuk penyebutan null itu kalau dalam sebuah data itu null itu sebenarnya isinya itu tidak diketahui ya. Jadi bukan empty ya, bedakan dengan empty ya. Kalau empty itu nilainya tidak ada. Kalau null nilainya ada tetapi tidak diketahui itu apa. Gitu ya. Itu namanya null. Kalau di istilah programming gitu ya. Null itu untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya datanya ada gitu ya, cuma belum diketahui. Misalnya ya, ada satu pengisian form misalnya ya, ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kalau belum diisi itu biasanya kita isikan kalau di programming yaitu dengan nilai 0. Jadi bukan dikosongin. Ya, beda kalau dikosongin ya. Kalau dikosongin berarti nilainya tidak ada. Kalau 0 itu nilainya ada tetapi tidak diketahui apa. Itu ya. Kemudian ini ya, ini namanya string ya. Kalau seperti ini string. Ya, walaupun angka nanti misalnya di sini ada angka nomor 1 ini juga ini akan dianggap sebagai string karena menggunakan tanda petik.
Kemudian apa lagi? Oke, ini mas standar ya. Nah, kemudian konstanta tadi ya. Nah, ini kalaupun diubah, oh ya ini sudah dibahas ya. Karena dia konstanta, kalau isinya dirubah, maka akan error. Oke, ini bisa juga dimasukin ya, keliling lingkaran nanti 2pi kali 4. Ya, ini pi-nya kan isinya ini. Oke ya, teman-teman ya. Terus kalau kita ngasih komentar, menggunakan ini namanya apa ya? Slash tanda bintang ya. Ini sebenarnya ada namanya, cuma saya lupa. Kalau ini pakai slash ya. Ini kalau misalnya komentarnya hanya satu baris saja. Kemudian pada operasi boolean itu ada AND, ya ada OR. Kalau AND dituliskannya menggunakan ampersand 2 kali ya. Jadi dan yang di atas angka 7 itu menunjukkan kita itu meng-AND-kan sebuah nilai boolean. Ini nanti logika boolean ya itu kalian juga harus paham karena ini akan sangat sering dipakai pada apa namanya codingan gitu ya atau pada materi-materi yang sering banget ya digunakan di mata kuliah di informatika. Ya, nanti ada misalnya codingan AI secanggih apapun itu pasti bermain di boolean ini. Nah, perlu teman-teman ketahui operasi boolean ini ya logika boolean itu banyak macamnya ya. Variasinya banyak. Nah, yang ini basic-basicnya saja yang sering digunakan. Dan operasi-operasi seperti ini gitu ya, ini sering muncul di sebagai syarat gitu ya, sebagai syarat di perulangan dan percabangan. Ya, munculnya di situ nanti. Oke, kemudian ada not juga ya selain and dan or ya. Ini or itu kayak garis 2 gitu ya. Itu yang posisinya di atas tombol enter. Nah, itu atau di bawah backslash. Oke, kemudian ada not ya. Not itu menggunakan tanda pentung. Ini or juga ya. Kemudian ini operasi kalau ingin kita apa namanya prioritaskan silakan gunakan tanda kurung ya. Kemudian ini modulo ya. Modulus ini namanya. Jadi tanda persen ini itu di operator matematika di komputer namanya modulus. Nah, modulus ini apa? Mengembalikan sisa dari pembagi. Misalnya 11 dibagi 2 di modulus 2 gitu kan. Berarti nanti yang terdekat yang bisa dibagi 2 berapa? Oh, 10 ya. Berarti nanti hasilnya adalah 1 karena sisa dari per pembagiannya ya. Jadi ini sebenarnya 10 ya dibagi 2. Kan hasilnya 5 atau gini. Caranya gini, 11 sama dengan 2 kali berapa gitu ya. Di sini dikali 5 ya plus 1. Sorry, plus 1 gini ya. Jadi modulus itu mengembalikan ini. Sisa ya. Jadi kalau misalnya nanti ada misalnya 25 di modulus 6 misalnya ya. Itu yang terdekatnya itu ya misalnya 25 ya. 25 sama dengan di modulus 6 ya. Itu 6 kali berapa? Yang dekat sama 25 itu adalah 6 kali 4 ya. Kali 4 seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah 1. Atau jangan seperti itu. Misalnya 25 itu modulo 7 misalnya ya. Nanti 7 kali berapa yang mendekati 25 itu adalah 3 kan? 21. Maka modulonya adalah 2. Gitu. Nah, nanti bisa kita gunakan ya modulus ini untuk menentukan apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Nah, gitu ya. Nanti definisinya adalah bilangan ganjil atau bilangan genap ya itu adalah bilangan yang jika di modulus 2
ya itu hasilnya adalah 0. Ini comparison ya. Jadi tanda sama dengan ini adalah comparison ya atau pembandingan ya, comparison. Ya, bedakan dengan yang sama dengannya cuma 1 ya. Kalau sama dengan 1 ini adalah bedakan ya. Dengan sama dengan. Kalau sama dengannya cuma 1, ini namanya assignment saja. Alias mengisi sebuah variabel ya dengan sebuah nilai. Oke ya, kalau misalnya kita lihat nih 17 itu masuk ke mana? Maka kita lihat nih yang dalam 70, maka 17 itu adalah bilangan ganjil. Yang dijalankan adalah yang 74. Yang 72 ya. Yang 74 ya. Angka 17 adalah bilangan ganjil. Oh, ini kok lucu ya? Oh, ini belum saya jalankan, sorry. Ya, jadi 74 ya yang dijalankan. Angka 17 adalah bilangan ganjil. Coba kita ganti bilangan genap yang misalnya 20. Maka yang akan dijalankan adalah yang baris 72-nya. Ya, ini kan perbandingan. Kemudian yang ini perpangkatan ya. Perpangkatan. Jadi 11 pangkat 2 berarti kan 11 kali 11. Maka 121 hasilnya. Oke, kemudian kita membuat fungsi ya teman-teman ya. Nah, bisa juga kita buat fungsi. Jadi misalnya ada satu algoritma yang sering kita gunakan, kita panggil di tempat lain. Kita bisa menggunakan atau mendeklarasikan fungsi. Misalnya seperti ini ya. Nama fungsinya adalah jumlahkan. Kemudian dia akan menerima parameter. Parameternya kita kasih nama ya. Ini berarti menjumlahkan 2 bilangan A dengan B. Nah, nanti hasilnya itu hasil penjumlahan. Baru dikembalikan hasilnya. Nah, cara manggilnya itu menggunakan sintaks seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat konsolog jumlahkan 10,2 ya karena ini sudah ada fungsi ya, maka hasilnya akan 32 di sini. Oke, bisa jadi ya fungsi itu tidak mengembalikan sebuah nilai, maka return-nya itu tidak dimasukkan di situ, gitu ya. Tidak ditambahin di sini, bla 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 gitu ya. Karena ini dia akan menampilkan nama misalnya ke dalam konsol ya. Maka kita buat fungsi tanpa return ya. Jadi kalau kita panggil nih, tampilkan nama dalam kurung Yusuf seperti ini, maka akan muncul nama saya Yusuf. Bedakan dengan ini ya, ini kita harus konsolog terlebih dahulu. Dengan ini, karena konsolognya udah di dalam fungsi, maka tidak perlu dikonsolog lagi di sininya. Gitu ya. Kemudian variasi ya teman-teman ya. Kalau ini deklarasi fungsi dengan menggunakan statement ya. Menggunakan statement. Nah, nanti ada nih materinya ya. Ini udah komplit di dalam repository. Kalian buka aja fungsi ya. Di pengenalan fungsi. Di slide keempat. Ya, ini udah ada semua materinya. Silakan dicoba-coba sendiri ya. Jadi memanggil fungsi, definisi fungsi ya. Ini mau deklarasi fungsi ya. Jadi tadi ditunjukin. Kemudian cara memanggilnya juga seperti ini. Kemudian tadi menggunakan deklarasi fungsi ya, menggunakan statement ya. Yang seperti ini itu menggunakan statement. Kemudian bisa juga ya menggunakan ekspresi. Nah, ekspresi seperti ini. Gitu ya. Tadi sudah ada sih. Oke. Nah, misalnya kita bikin fungsi lagi ya.
Jadi kan fungsi jumlahkan di sini itu menggunakan statement ya. Kita coba bikin namanya fungsinya kan nama harus beda-beda ya. Kita tambahkan angka 1 di belakangnya. Ini menggunakan ekspresi. Ekspresi. Kalau yang di atas menggunakan statement, yang ini menggunakan ekspresi. Intinya sama ya. Pakainya ya kalau yang di depan itu pakai function seperti ini. Gitu ya, kalau menggunakan statement. Kalau menggunakan ekspresi itu akan seperti ini. Jumlahkan ya sama. Kemudian ininya kita keluarkan parameternya. Baru kita kasih arrow function di sini atau arrow ya. Nanti hasilnya akan sama. Menggunakan ekspresi fungsi ya. Kalau yang varian ini menggunakan arrow function. Oke, sama saja hasilnya. Ini kalikan juga kalau misalnya argumennya harus 3, ya dipanggil di sini harus 3. Oke ya, ini di pertemuan yang keempat. Kemudian di pertemuan kelima, ini saya tutup aja. Nah, ini tentang array ya, teman-teman ya. Nah, ini tentang array. Silakan di-download lagi, gitu ya. Di sini ada pengenalan array. Pengenalan array. Oke. Silakan dibaca-baca lagi, ini udah ada semua. Di sini, gitu ya. Dimulang dong. Oke. Ya, tentang array ya, ini udah ada semua. Bagaimana cara membuat array. Ya, kemudian ciri-ciri array ya. Gimana. Kemudian ya, silakan kalian coba nih, jika array berisi lebih dari satu tipe data, nanti ada error seperti apa. Mana inspect ya. Oke. Kalau kita konsolok array ya, itu akan bentuknya seperti ini. Dia akan berisi indeks dan nilai. Jadi ini indeks untuk elemen ya. Elemen 0 yang baru kalian ketahui array itu mulai dari 0 ya. Silakan nanti kalian coba-coba ya. Ini kan udah diajarin semua. Kemudian itu sebaiknya itu tidak berisi lebih dari satu tipe data. Kalau dalam array itu isinya string ya harus diisi string semua. Isinya number ya harus diisi number semua. Ini di sini ada hoisting nih kayaknya nih. Oke ya teman-teman ya. Terus apa lagi? Ini sintak alternatif ya. Ini juga sintak alternatif. Hati-hati dengan seperti ini ya. Kalau kita membuat array tetapi isi elemennya cuma satu nih seperti ini. Ini nanti akan terjadi yang baris 38. Array 78 ini ya. Nanti akan terjadi array dengan panjang 78 isinya kosong semua ya. Jadi isinya empty semua. Gitu. Jadi dia panjangnya 78. Bedakan dengan yang 34. Ini berapa nih? 35 ya. Yang baris 35 nih. Nah, dia isinya adalah ya jumlah elemen yang dimasukkan ya. Kalau ini enggak, dia akan berisi array ya yang isinya kosong. Jadi nilainya kosong, tetapi ada 78 elemen di dalamnya. Oke ya.
Kemudian yang 43 ini type of score. Ini adalah objek. Bentar, ini kenapa disebut sebagai objek? Oh, begini ceritanya. Ya, kalau menggunakan tab of ya teman-teman ya, array itu dianggap sebagai objek. Ini kan skor ini adalah objek kan? Array kan? Tapi objek. Nah, makanya untuk mengetes apakah sebuah array itu adalah array itu menggunakan ini ya, menggunakan isArray. Maka hasilnya true atau menggunakan instance of array. Maka nanti hasilnya akan true. Gitu ya. Kemudian mengakses nilai pada array ya, itu cukup menunjukkan apa elemennya saja ya. Misalnya nih, ya elemen skor nomor 3. Yang mana ya? 0, 1, 2, 3 ini kan 40 ya. Nanti akan dievaluasi sama dia. Apakah 40 itu lebih besar atau sama dengan 60? Kalau enggak ya ditulis gagal di sini. Misalnya nih kalian ingin mengkategorikan ya bahwa siswa tersebut lulus atau gagal. Kita lihat skornya gitu ya. Kemudian kita compare dengan nilai evaluasi. Ya kalau ini kan karena 3 itu isinya 40 ya, skor 3 ini isinya 40, maka akan dijawab gagal di sini. Nanti yang dijalankan adalah baris 51. Yang ini ya teman-teman ya. Ini namanya comparison ya, comparison yang secara umum. Kalau misalnya comparisonnya itu hanya ada 2 pilihan teman-teman ya, seperti ini, if dan else, itu bisa kita tulis dengan menggunakan ternary operator namanya. Ya, jadi kita menggunakan if else lagi, tetapi kita tanya kondisinya ya, apakah skor 3 lebih besar dari 6? Tanda tanya sini. Kalau iya, ini jawabannya. Kalau tidak, ini jawabannya. Maka akan dijawab sama ya, gagal ya. Gitu ya. Nanti ada yang array, pengenalan array ya, nih. Nanti dibaca lagi ya, ini sudah saya revamp semua, sudah saya tulisan sudah saya rubah gitu ya. Banyak ada yang dipisahkan, ada yang tambahin. Yang perlu kalian ketahui ya, nanti ini coba aja. Itu ada beberapa array method yang penting. Ya, ada length, pop, push, shift, unshift, flat, concat, join, slash, splash, sama toString. Sama toString ya. Oke, ini yang sering nanti kita gunakan di codingan. Kalau ingin tahu semua array method yang ada di dalam JavaScript, silakan kunjungi link ini ya. Di situ juga ada contoh-contohnya. Kita coba ya teman-teman ya. Misalnya length ya. Bentar, length. Sorry. Oke, ini bab tentang array ya, kita tambahkan ya teman-teman ya, lumayan. Ada beberapa fungsi yang kita harus tambahkan ya. Mulai dari sini aja deh. Array method ya. Misalnya kita buat array ya. Misalnya kita kasih nama misalnya apa ya, buah-buahan Pak ya. Nah, di sini saya contohin pakai apa? Misalnya ini ya, ada car 1 sama car 2 ini ya. Oke. Misalnya kita bikin array car 1. Kita kasih nama atau gini aja, biar menarik. Japanese car. Ya, jadi mobil-mobil Jepang. Toyota misalnya. Mitsubishi. Tulisannya gimana sih? Ya benar tadi ya. Kemudian kira-kira apa lagi, Honda ya. Oke. Kemudian let European car. Jadi ini mobil-mobil, merek mobil-mobil di Eropa.
Misalnya ada BMW, apalagi misalnya ada Skoda, misalnya ada Citroen ya, Citroen. Nah, untuk mengetahui berapa sih isi dari ini berarti mulai baris 76 ya. Nah, berapa sih isi dari isi elemen ya? Elemen pada Japanese car itu menggunakan length ya. Jadi console log ya Japanese car.length kayak gini. Nanti kalau kita jalankan di sini 36 kok undefined. Japanese. Oh, ini length ya, bukan length. Length ya. Nah, Japanese car.length ukuran n. Maka akan muncul 3 di sini ya. Karena isinya kan 3 elemen. 1, 2, 3. Gitu ya. Kita menggunakan length. Kemudian apalagi pop ya. Ini mengambil nilai dan menghapus elemen terakhir pada array. Jadi kalau kita ketik Japanese car.pop ya kayak gini, maka dia akan mengambil ya, mengambil elemen terakhirnya ya, Hondanya ini ya, Honda gitu ya. Misalnya kita kasih lagi ya, misalnya let, misalnya A sama dengan Japanese car.pop, maka nanti ya mengambil nilai dan menghapus elemen terakhir, maka Honda ini akan diambil nilainya. Makanya kalau nanti kita ketik console log misalnya, ini mungkin di atas sudah ada A ya, misalnya car 1 aja ya. Car 1, ya maka dia akan menampilkan ya di console log itu Honda ya, karena dia pop menggunakannya. Dan ya teman-teman ya, kalau kita console log lagi Japanese car-nya, ini nanti isinya adalah array, tetapi Hondanya hilang. Ya, coba ya kita jalankan. Nah, maka yang baris 78 ini dia akan ya mengembalikan Honda. Kemudian Japanese car-nya karena ini sudah di pop ya teman-teman ya, maka Hondanya akan hilang. Ya, coba lihat di sini saya sebelum pop ya. Sebelum di pop itu kita console log lagi Japanese car. Nih, ya ini sebelum di pop ya itu ada Toyota, Mitsubishi, Honda. Waduh, ini aneh teman-teman ya. Ini kasus di dalam apa namanya di dalam JavaScript ya. Ini ada istilahnya namanya. Saya lupa istilahnya hoisting apa-apa ya. Itu intinya gitu ya, yang ditampilkan di bawah ini itu yang paling terakhir ya. Jadi setelah kita lakukan pop ini. Jadi kalau kita jembreng itu sini sama gitu ya. Isinya Toyota Mitsubishi lengthnya 2. Padahal isi sebenarnya adalah di sini ada Honda ya. Kemudian di sini Hondanya sudah menghilang. Jadi nanti lihatnya itu jangan elemen yang dijembreng ya. Ini bukan kelemahan JavaScript. Memang di JavaScript itu seperti itu ya. Ketika kita console log, kemudian kita jembreng ini ya isinya itu dia isi yang terakhir. Walaupun kita di titik ini kan belum ngepop ya. Kita setelah Honda ini baru melakukan popping, pop gitu ya. Sehingga Honda akan menghilang, di sini akan menghilang Hondanya ya. Kemudian Hondanya masuk ke car 1. Ini pop ya. Ini array method pop. Ini sering banget nanti digunakan ya teman-teman ya. Terutama untuk array terakhir ya. Jadi terakhir masuk, pertama keluar. Nah, ini digunakan untuk stack gitu ya. Jadi kalau kalian lihat
Atau dengar istilah stack ya, stack itu artinya tumpukan gitu ya. Kalau tumpukan kan begitu kan, misalnya kalian menumpuk piring, ya yang kalian ambil piringnya pertama itu kan yang paling terakhir masuk kan, gitu. Bedakan dengan nanti antrian gitu ya. Oke, kemudian array method, ini array method ya. Silakan nanti untuk mengetahui lebih lanjut ya, silakan kalian bisa coba-coba sendiri. Kemudian array method push gitu ya. Nah, push ini untuk menambahkan nilai sebagai elemen terakhir pada array. Jadi kita menambahkan sesuatu ditaruh di terakhir. Misalnya ya, ini setelah Japanese car-nya kita hilangkan Honda-nya, ini Japanese car-nya kita tambahkan. Nah, Japanese car dot push ya, tapi ditambahkannya di akhir. Misalnya Subaru seperti ini ya. Nah, maka di sini akan muncul dikoncolok lagi ya, dikoncolok lagi. Ya, jadi nih setelah kita push gitu ya, itu muncul. Mungkin saya tambahin gini ya. After push. Nah, oh, koma. Pakainya koma. Ya ini after push ya. Yang atas ini saya tambahkan after pop. Nah, jadi ini aslinya ya. Yang atas ini Japanese aslinya ya. Asli. Nah, biar enak. Ya, aslinya itu ini. Ya, setelah di pop ya, di pop Honda, Hondanya menghilang. Setelah di push Subaru, ketambahan Subaru di akhir. Ya, itu arah metode yang sering digunakan kedua. Array method yang sering digunakan lagi adalah shift ya. Japanese car.shift. Shift ini dia mengambil nilai dan menghapus elemen pertama. Ya, jadi ini nanti kalau kita shift seperti ini ya, Toyotanya akan ditampilkan. Sebentar. Ish. Oke. Oke, jadi mana ya? Shift ya. Shift itu dia akan mengambil kemudian kita di mana sih shiftnya? Ini ya. Misalnya let car 2 Japanese car shift kayak gini ya. Maka kalau kita lihat konsol log car 2, nah, maka dia akan muncul Toyota. Nah, ya. Ini saya ketik gini deh. Shift ya. Nah, shift ini hasil shiftnya, sorry. Ini hasil shift. Ini hasil shift Toyota ya. Nah, kemudian isi array-nya ya, isi array-nya. Jadi yang tadinya ini nih, ya ini kita shift, kita ambil Toyota. Nah, nanti array-nya sendiri gitu ya akan berubah menjadi sorry, ini Japanese car ya.
Ya, Toyotanya akan dihilangkan. Jadi Mitsubishi sama Subaru saja. Gitu ya. Terus setelah shift ya itu ada RM method unshift ya. Nah, unshift ini dia akan menambahkan nilai sebagai elemen pertama teman-teman ya. Ya, jadi misalnya nih kita bikin Japanese. Oh, ini belum ada tulisan ini nih. After shift ya. Japanese car dot unshift. Nah, unshift gini ya. Jadi dia akan menambahkan nilai sebagai elemen pertama. Ya, terakhir itu kan ini ya, Mitsubishi Subaru. Nanti akan ditambahkan ditaruh di sini. Nah, oke, misalnya apa ya? Subaru udah, Toyota sudah, Mitsubishi sudah. Mobil Jepang apa sih? Oh, Suzuki ya, Suzuki. Ya, kalau kita konsol log hasil dari unshift gitu ya, maka muncul seperti ini. Ya, ketambahan Suzuki di depannya. Nah, ini berguna untuk apa teman-teman? Berguna untuk oh yang pertama nih, yang shift ini ya. Nah, ini berguna untuk mengambil elemen pertama kan. Berarti dia yang terakhir masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ini biasanya digunakan untuk tipe data atau struktur data namanya QW ya, QW. Atau bahasa Indonesia itu antrian. Bedakan dengan tumpukan ya. Kalau tumpukan itu yang diambil itu yang terakhir dimasukkan, yang terakhir ditumpuk. Tetapi kalau antrian itu yang pertama dilayani itu adalah yang pertama masuk ya, bukan yang terakhir. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ya ke depan mendengar istilah stack sama queue ya, ini berarti ini berhubungan dengan pop dan shift ya pada JavaScript. Gitu. Jadi nanti jangan kaget kalau menemukan itu. Kemudian apalagi flat ya. Nah, flat ini itu kalau misalnya kalau flat ini khusus ya. Ada metode flat. Ini juga sering dipakai teman-teman ya. Misalnya ada satu bentuk array gitu ya. Ini saya kasih nama array aja atau buah-buahan ya atau buah ya, daftar buah ya. Tapi dia di dalamnya itu ada array of array juga. Misalnya ada jambu ya, kemudian mangga ya. Di dalamnya ada array lagi misalnya manggis ya. Kemudian misalnya pepaya ya, ketambahan lagi misalnya satu di sini rambutan gitu ya. Nanti sama dia akan kita flat sama array method flat ya. Dia akan array-nya itu dijadiin satu. Coba ya ini kita console log eh, eh, ini kita kasih nama ya sebelum flat. Nanti kayak begini. Nah, oke, ini ya sebelum di flatting ya. Itu kalau kita bongkar di sini, itu ada jambu, mangga, manggis, pepayanya kita pisah ya. Bisa dipisah seperti ini ya. Gitu ya. Tapi setelah kita flat ya, nanti hasilnya akan buah dot flat seperti ini ya. Nanti hasilnya ini setelah flat itu akan seperti ini. Jadi dia di flat bentar setelah flat. Bentar ini kok masih belum ini masih berupa array ya. Harusnya di flat. Nah, saya nggak tahu nih kenapa seperti itu. Kalau kita kasih dua seperti ini.
Kok masih sama ya? Oke, sebentar saya cari dulu definisi reflect itu apa. Nah, Ya, lama-lama jadi beneran. Gitu. Ruginya keluar aja. oke, mungkin gini ya. Coba mungkin gara-gara ini nih. Let buah satu. Nah, itu dia. Jadi di JavaScript seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebaiknya hmm, ini kasus-kasus tadi itu ya. Dia sebenarnya sudah ya ini yang saya bilang ya tadi itu ya. Setelah dijembreng kok hasilnya tetap ada 3 nih ya. Ini sebenarnya nggak beres ini. Ciri-cirinya ada huruf I di sini nih. Nah, ini bahaya nih kalau ada kayak gini. Nah, nanti sebaiknya kalau kalian kalau menemukan sebuah metode yang dia mengubah apa namanya, ini ya, mengubah variabel ya. Ini dalam rangka percobaan saja, maksudnya dalam rangka kalian mengevaluasi di dalam konsol log itu sebaiknya dibuat variabel baru aja. Seperti ini ya. Jadi kita bikin variabel baru namanya buah satu, itu ya. Itu sebenarnya hasil dari buah yang kita flat. Nah, tadinya kan ada seperti ini ya. Ada array lagi ya. Ada array di dalam array. Ini ada array lagi ya di dalam array. Sekarang terus dia dihitungnya jadi 4 seperti ini kan. Sekarang setelah di flat akan seperti ini. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Terus itu flat ya. Kemudian ada array method concat gitu ya. Ini menggabungkan dua array atau lebih ya. Eh, kita kan bisa membuat ya Japanese car sama European car ya. Jadi kalau kita gunakan concat misalnya ada yang baru ya. Kita bikin let all car sama dengan Japanese car dot concat dengan European car. Nah, nanti kalau kita console log all car seperti ini ya, nanti akan menggabungkan mobil-mobil Jepang dan mobil-mobil Eropa. Gitu ya. Nah, ini kan Suzuki, Mitsubishi, Subaru. Tadinya kan terakhir itu ya, Suzuki, Mitsubishi, Subaru ditambah mobil-mobil Eropanya. Ada BMW, Skoda, dan Citroen. Nah, akan muncul seperti ini. Ini menggunakan concat. Ya. Kemudian ada lagi nih, remethod join. Kalau join ini mengembalikan array sebagai string. Ya. Jadi dikembalikan sebagai string, kemudian masing-masing komponennya itu dipisahkan menggunakan koma. Ya, misalnya ini console log all car.join seperti ini, gitu ya. Nah, maka di sini akan muncul Suzuki, Mitsubishi, Subaru, BMW, Skoda, Citroen dipisah dengan koma ya.
Kalau kita ingin dipisahnya dengan yang lain, misalnya tanda garis miring, ya kita ganti di sininya garis miring. Seperti ini ya, garis miring. Kalau di dalam parameter atau argumennya itu dia tidak ada, dia secara defaultnya menggunakan koma seperti ini. Ya, ini saya copy saja. Kalau kita gunakan tanda strip kayak begini, garis miring, hasilnya juga akan muncul ada garis miringnya ya. Nah, misalnya kalian ingin seperti ini, tetapi ada spasinya, ya terpaksa diganti koma kasih spasi. Gitu ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu, silakan nih sering digunakan juga ya, namanya join. Jadi bedakan antara join dengan concat ya. Ini sering nih orang berpikiran join itu yang menggabungkan dua array. Padahal tidak, dia hanya menampilkan sebagai string. Kemudian ada lagi arah metode slash ya. Slash ini akan mengembalikan elemen array yang dipilih menjadi array baru. Nah, caranya array baru ya, misalnya base Japankar misalnya ya. Itu kita ambil ya misalnya dari Japanese car, ya kita slash, kita ambil elemen nomor 1 sampai 2 saja, misalnya kayak gini ya. Nanti kita console log base Japankar. Maka akan ditampilkan Mitsubishi. Gitu ya. Coba jadi Japanese car itu terakhir kan gini-gini deh. Kita console log lagi Japanese car-nya ya. Ya, Suzuki, Mitsubishi, Subaru kan kelihatan nih 0, 1, 2. Slash ini teman-teman ya, kita mulai dari elemen nomor berapa, tapi sebelum elemen nomor berapa di belakangnya. Jadi ini akan muncul Mitsubishi aja. Kalau kita masukin slash 0 kemudian 0 gitu ya. Hasilnya akan kosong karena nggak ada yang dipilih ya. Tetapi kalau 0 sampai 1 gini, maka yang dimunculin adalah Suzuki. Kalau misalnya sampai 2 itu yang ditampilin Suzuki dan Mitsubishi. Jadi elemen yang di belakang itu tidak ditampilkan tetapi hanya sebagai batas. Jadi yang ditampilkan adalah mulai dari elemen berapa sampai sebelum elemen ke berapa yang nomor belakangnya. Ini namanya slice ya. Kemudian ada lagi array method splice. Nah, ya ini adalah misalnya car 2 deh ya. Oh, udah ada. Car 3. Ini misalnya Japanese car dot splice gitu ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Atau gini, ya benar-benar car 3 seperti itulah ya. Itu nanti dia akan menghapus elemen yang dipilih dan menggantinya dengan elemen baru. Misalnya ya, kita hapus elemen yang ini ya misalnya ya. Kita hapus elemen yang ke berapa ya? Ke 1 kita hapus ya. Elemen ke 1 kita hapus. Ini kalau nggak salah seperti itu. Sampai 2. Kemudian kita akan tambahkan misalnya Suzuki, Mitsubishi, Subaru, mobil Jepang apa lagi ya? Honda tadi sudah. Nissan misalnya ya. Oke. Maka ketika kita console log car 3 gitu ya teman-teman ya. Hasilnya akan Mitsubishi, Subaru. Benar. Ini saya console log Japanese car-nya dulu.
Jadi tadinya Suzuki, Mitsubishi, sama Subaru ya. Kalau splice 1, 2 berarti menghapus elemen yang dipilih dan menggantinya dengan elemen baru. Bentar, saya lihat PPA-nya dulu ya. Oh, berarti ini posisi 1 ya. Add posisi 2, tambahkan lemon dan kiwi. Di posisi 1, gitu ya. Oh, gini dia. Kalau kayak gini gimana? Oh, hasilnya kosong ya. Oke. Berarti pada posisi 1. Oh, ini. Ini dia nih. Benar-benar. Oh, gitu. Oh, 11 itu dia tidak itu teman-teman. Sorry. Dia tidak. Nah, ini. Dia tidak mengembalikan array-nya ya. Lain dengan yang ini ya. Dengan yang slice. Oke, berarti ini di sini harus Japanese car lagi. Ya, ini juga sering dipakai nih teman-teman. Tapi saya juga masih agak bingung juga. Nah, ini maksud saya seperti ini. Nah, jadi di posisi 1, kemudian nih. Jadi posisi 1 ya. Posisi 1 kan Mitsubishi ya. Di posisi 1, tambahkan Nissan. Maka dia akan menjadi Suzuki Nissan. Tetapi kalau ininya satu-satu seperti ini teman-teman ya. Kalau kita save. Nah, di posisi 1 ya kita hapus satu elemen gitu ya. Kita tambahkan Nissan. Ya, supaya makanya di posisi 1 satunya kita hapus. Ya kan tinggal Suzuki sama Subaru itu. Cuma diganti dengan Nissan. Nah, misalnya kita tambahkan lagi ya di sini. Misalnya apa lagi ya? Selain itu, mobil Jepang siapa lagi? Kawasaki ngeluarin mobil ya. Itu nggak apalah. Nah, nanti ini akan ketambahan Nissan dan Kawasaki di situ. Ya, kebayang ya. Jadi di posisi 1 sebanyak berapa elemen kita hilangkan. Tetapi kalau misalnya kita 0 seperti ini berarti tidak ada yang dihilangkan kan? Itu, nggak ada yang dihilangkan. Ya, jadi tetap ditambahkan Nissan sama Kawasaki sebelum Mitsubishi, sebelum posisi 1. Nah, ini tricky juga ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya ingin menghapus sebuah elemen di dalam sebuah ya di dalam array gitu ya, kita bisa menggunakan splash ini. Misalnya di elemen 1 ya, kita ingin hapus tetapi isinya tidak kita tambahkan. Ya, nah, seperti ini juga bisa. Nanti ketika kita save, maka di posisi 1, 0, 1 ya, maka Nissan akan dihilangkan. Ya, Kawasaki, Mitsubishi, Subaru akan tetap. Ini logika untuk menghapus elemen pada array. Ya, jadi elemen pertama kita hapus. Kita hapus satu elemen ya. Tapi kalau kita misalnya ingin menghapus ya ini pada menghapus elemen 1 pada array ya. Nah, tapi kalau begini nih teman-teman ya, ini berarti nanti dia akan menghapus elemen 1 dan 2. Nah, dan 2 pada array. Gitu. Nah ya, elemen 1 dan 2 pada array. Tinggal Suzuki dan Subaru saja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada ada pop sama shift gitu ya untuk menghilangkan di depan atau belakang. Sekarang kalau misalnya mau menghilangkan yang di tengah itu menggunakan splice.
Gitu ya. Ini sering banget digunakan nantinya. Jadi jangan kaget kalau akan menemukan metode yang 11 ini. Oke ya teman-teman ya. Itu metode-metode di dalam array. Oke, silakan ya. Udah ada semua di sini. Silakan kalian coba-coba. Oke, saya rasa yang array sudah ya. Terus kita lihat objek ya. Terakhir ini objek. Nah, ini juga objek. Terus terang saya bagi dua gitu ya. Silakan dicoba dibaca-baca lagi. Intinya sama sih ya, mirip-mirip seperti itu. Kemudian function. Nah, oke, function tadi sudah ya. Nah, ini yang sering yang nanti akan dibahas di sini ya. Saya ada tambahan di sini namanya higher order function. Ini saya hapus dulu. Oke ya, tinggal 10 menit. Saya percepat. Untuk high order function. Konsol ya. Materinya ya pengenalan objek udah ya. Fungsi lanjut ya. Sekarang fungsi lanjut. Ya. Oke. Ya. Jadi ada fungsi ya teman-teman ya. Karena di JavaScript itu fungsi menjadi first class citizen gitu ya teman-teman ya. Benar ini saya insert slideshow dulu. Maka kita bisa gunakan ya atau kita bisa deklarasikan variabel yang isinya fungsi gitu ya. Ini bentar ini kita bahas tentang res parameter callback sama ya, high order function ya. Ini biar gabung sama nih. Benar, ini biar gabung yang mana ya, ada di banyak ama kok hilang ini ya. Benar. Pertemuan 7. Masih belum on the flash pads. What do I want to do? What do I want to do with that? Oke, kita belajar tentang parameter res aja ya, parameter res dulu. Jadi res parameter itu adalah parameter pada fungsi yang dapat menerima argumen yang jumlahnya bervariasi. Oke. Jadi selama ini ya teman-teman ya, kalian itu menggunakan fungsi itu kan selalu tergantung dari deklarasinya. Di sini misalnya deklarasinya A, B ya, berarti diisi parameternya itu harus 2. Kalau diisi 3 misalnya ya, menjadi seperti ini. Gitu ya. Ini akan terjadi error harusnya. Cuma ini kenapa enggak ya? Oh, mungkin karena tidak dianggap ya. Jadi tidak dianggap. Tapi kalau cuma 1 error enggak dia? Oh, berarti ini belum refresh ini. Pertemuan 7. Ini berarti belum beres ini.
Nah, saya ulangi. Oke, misalnya semacam ini ya teman-teman ya. Ini kan baris ke-28 nih. Dia kan dianggap sebagai not a number karena variabelnya kurang. Misalnya ini benar ya 7 ya. Itu benar 16 ya. Kalau lebih misalnya akan nggak dianggap. Jadi yang belakangnya tidak akan dianggap gitu ya teman-teman ya. Lah kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah fungsi yang apa namanya belakang-belakangnya itu atau yang jumlah parameter yang tidak kita tentukan gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan namanya res parameter. Misalnya nih ya, kalian ingin menjumlahkan terserah dari yang diisikan oleh usernya. Ya, misalnya kita bikin fungsi namanya jumlahkan 4. Maka ketika kita menggunakan res parameter, kita kasih titik 3. Nah, kemudian kita kasih nama variabelnya ya. Misalnya ini angka ya. Sorry. Gini. Ah, lupa. Kita gunakan arrow function saja ya. Nah, maka angka ini teman-teman ya itu akan diubah menjadi array. Gitu. Jadi kalau kalian kayak gini ya, koncolok misalnya angka. Angka ini akan dirubah menjadi array. Misalnya nih. Ya, kalian panggil nih, jumlahkan 4. Satu seperti ini ya. Maka di sini akan menjadi array ya. Isinya satu elemen gitu ya. Kemudian nilainya angka 1. Jadi kalau menggunakan res parameter seperti ini, kalian akan bebas bisa ngisi. Misalnya mau ngisi 6 kayak seperti ini ya. Maka ya di dalam sini itu yang namanya variabel angka ini akan menjadi sebuah array. Gitu. Kalau misalnya 3 doang, ya akan seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita lakukan ya, yang ini kita ganti ya menggunakan apa namanya for gitu ya. Nanti for angka indeks ya. For indeks sama dengan 0. Ya, kemudian angka length itu kan length. Ini kan mengetahui panjang dari angka ya. Length kayak gini, length. Nah, berarti I-nya ya. I-nya kurang dari length ya. Oke, sorry. Ini pakai titik koma. Oke, kemudian indeksnya kita increment 1 ya. Nah, ini bisa kita jumlahkan nih nanti nih. Misalnya lihat hasil ya sama dengan 0. Terus hasil sama dengan hasil plus angka kemudian indeksnya. Nah, di sini return hasil. Maka di sini ya kalau kalian gunakan konsolog seperti ini, maka dia akan menjumlahkan semua angka yang menjadi argumennya. Ya, 6 ya. 1, 2, 3 kan 6 ya. Jadi kita tidak terpaku pada di sini ya. Kita buat parameternya sampai berapa. Bebas, misalnya kita ingin isi sampai banyak sekali gini ya. Itu nggak apa-apa. Gitu. Ya, ini namanya res parameter. Betul. Ya, mungkin ya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Untuk tambahannya. Nanti yang keluar di UAS itu seperti yang sudah saya jelaskan dari awal sampai sekarang. Sekarang kalian fokusnya
di-download lagi aja itu materinya, kemudian silakan dipelajari. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.